Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقا وهداها وصلاحا ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai harta, pertanyaannya adalah, apakah harta yang kita miliki, yang ada di tangan kita adalah milik kita? Sebagian dari kita menyangka bahwa semua yang dimiliki dari dunia merupakan hasil dari usaha dan kerja kerasnya adalah miliknya. Dia telah mendapatkan ini dan itu. Yang dahulunya dia adalah seorang fakir, miskin. Kemudian setelah itu dia berusaha mendapatkan pekerjaan atau keuntungan dari apa yang telah dia perjualbelikan. Dia menyangka semua itu adalah murni hasil kerja kerasnya, karena dia memperolehnya dengan tangannya. Maka hal inilah yang membuat sebagian orang tatkala diperintahkan untuk bersedekah, dia tidak mau bersedekah dan mengatakan dengan mudahnya, ini adalah hartaku, ini adalah hartaku, maka aku bebas untuk melakukan apa saja karena ini adalah buah dari usahaku. Persis seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Qal, "Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdaita wa abqait." Salah seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau tengah membaca Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada Adam berkata, hartaku, hartaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, padahal tidak ada harta yang menjadi milikmu melainkan apa yang kau makan lalu harta tersebut musnah, atau apa yang kau pakai lalu menjadi kusut, atau apa yang kau sedekahkan lalu harta tersebut habis. Harta di dalam Islam bisa menjadi penyebab kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Ingat, maka harta yang kau miliki bukan milikmu, akan tetapi milik Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kamu wewenang untuk menggunakannya. Oleh karenanya seharusnya kita mengatakan, sedekahkanlah harta Allah yang telah diberikan kepada kalian. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan pemikiran yang baik dan hati yang bersih, mereka sangat mengetahui bahwa harta yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala mendengar ayat Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Abu Bakar pun menangis. Maka tatkala ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Maka Abu Bakar pun menjawab, sesungguhnya dialah Allah yang telah memberikan harta kepada kita.
dan dialah juga yang akan mengambilnya kembali, dan dialah juga yang akan menggantinya dengan pahala surga. Tatkala ada seseorang yang sangat butuh uluran tanganmu, dengan menengadahkan tangannya, mengharapkan uluran tangan kasih sayangmu, kemudian engkau tidak berikan kepadanya, maka sejatinya engkau tidak memberikan kepada Allah juga, dan tidak berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kenapa bisa demikian? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Istat'amtuka falam tut'imni." Qala ya Rabbi wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Qal istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu. Ama 'alimta annaka law at'amtahu lawajadta dhalika 'indi. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mengapa engkau tidak memberiku makan? Anak Adam pun menjawab, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya hambaku si fulan telah meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberinya makan. Apakah engkau tidak mengetahui apabila engkau memberinya makan, maka engkau akan mendapatinya di sisiku. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Hal pertama yang diangan-angankan oleh seorang hamba tatkala dia telah mati, tahukah kalian apakah itu? Orang yang telah mati mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal saleh. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan amal saleh di sini? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Munafikun ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan sedekahkanlah, infakkanlah sebagian dari harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku merupakan orang-orang yang saleh. Seakan-akan dia ingin mengatakan, kalau engkau takdirkan aku ya Allah untuk kembali ke dunia, maka aku akan bersedekah. Maka kita yang masih hidup, tunggu apa lagi? Bersedekahlah. Tidak mungkin untuk membawa harta bersama kita ke kuburan tatkala kita meninggal nantinya. Akan tetapi mungkin untuk dia transfer hartanya sekarang untuk diambil nantinya di surga dengan bersedekah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menyedekahkan, sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Sebagian dari kita tatkala ingin bersedekah, kita akan memberikan sisa-sisa dari harta kita. Kita akan berikan baju yang telah kecil dan bolong. Uang yang kita berikan adalah uang yang paling kecil nominalnya yang ada pada dompet kita. Wahai saudaraku, apakah ini persembahanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah pantas engkau berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang telah rusak, sesuatu yang telah usang dan tidak layak pakai? Wahai saudaraku, apakah ini persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Maka ambillah contoh orang-orang saleh terdahulu. Mereka selalu menginfakkan dan menyedekahkan harta yang paling mereka cintai. Sebagian dari mereka memberikan gula.
karena gula merupakan hal yang paling disukai pada zaman itu. Lalu sebagian yang lain lagi, tatkala pakaiannya yang tebal diminta oleh orang miskin yang tidak mempunyai pakaian untuk menghangatkan tubuhnya pada musim dingin, dia pun melepaskan pakaiannya, lalu dia pakaikan ke orang miskin tersebut sambil mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-kali kamu tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang melihat harta yang ada di tangannya sebagai titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk disedekahkan dan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir yang pada tiap-tiap bulirnya 100 biji. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Maka apabila kita masih berat untuk memberi, ketahuilah bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian. Hadza wa as'alullah al-'aliyyal 'azim ay yaj'alana minal munfiqina fis sarra'i wad dharra' wasyakirina li ni'amihi was sabirina 'ala aqdarih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.